Baik, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Pak dosen. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari gelombang kami, yang dimana gelombang kami itu adalah gelombang gergaji dan gelombang gergaji. Sebelum kita masuk pada materi pertama, sebelumnya kami memperkenalkan diri kami dulu, yang dimana saya Rafael Maruli Simanjuntak dengan NIM 5233530001 dan teman saya Nada Sandika dengan NIM 5231230022. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya pertama, yang dimana materi pertama itu adalah gelombang gergaji pertama, yang dimana komentar pertama itu adalah pada baris pertama, yang dimana parameter gelombang itu yang menjelaskan bahwa bagian berikutnya mendefinisikan parameter untuk gelombang. Selanjutnya itu kita masuk ke definisi parameter, yang dimana di baris kedua, 3, 4, dan 5 itu terdapat F sama dengan 100, yang dimana F sama dengan 100 itu menetapkan frekuensi gelombang sebesar 100 Hz siklus per detik. Selanjutnya itu A sama dengan 1, yang dimana menetapkan amplitudo gelombang sebesar 1, tinggi maksimum gelombang. Selanjutnya itu ada Fs sama dengan 10.000, yang dimana menetapkan frekuensi sampling sebesar 10.000 Hz jumlah sampling per detik. Selanjutnya ada T sama dengan 0 dibanding 1 per Fs dibanding 0,02, yang dimana itu membuat vektor T dari 0 hingga 0,2 detik dengan langkah waktu 1 per Vs. Durasi 0,02 detik dipilih untuk menampilkan dua periode gelombang. Selanjutnya, kita membuat gelombang gergaji, yang dimana sawtooth and wave sama dengan A, yang dimana fungsinya itu sebagai menghasilkan gelombang gergaji berdasarkan argumen fase, yang dimana argumen 2Pi dikali F dikali T yang di sini dalam kurung itu menghitung fase gelombang berdasarkan waktu T dan frekuensi F serta faktor 2 kali Pi mengkonversikan frekuensi ke radian per detik. Hasilnya dikatakan dengan amplitudo A untuk mengatur tinggi gelombang, variabel sawtooth/wave menyimpan nilai amplitudo gelombang gergaji untuk setiap titik waktu di T. Selanjutnya itu ada plot gelombang, di mana plot gelombang ini itu terdapat figur sebagai pembuka jendela figur baru untuk plot. Setelah itu ada plot dalam kurung T sawtooth/wave B minus line width 2, yang dimana itu membuat plot dengan sumbu X berguna vektor waktu T dan sumbu Y berupa nilai gelombang. Sawtooth/wave parameter B negatif menentukan garis berwarna biru solid dan line width 2 mengatur ketebalan garis menjadi 2. Setelah itu ada grid on, yang dimana grid on ini menampilkan garis kisi atau grid pada plot untuk memudahkan pembacaan. Titel gelombang gergaji itu menambahkan judul plot. Selanjutnya itu ada X label dan Y label. Ini memberikan label pada sumbu X dan Y. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu gelombang gergaji kedua. Di sini ada parameter gelombang. Parameter gelombang ini merupakan komentar menandakan bahwa bagian berikutnya mendefinisikan parameter untuk gelombang. Selanjutnya yaitu definisi parameter. Definisi parameter yang pertama yaitu F sama dengan 200. Artinya menetapkan frekuensi gelombang sebesar 200 Hz siklus per detik. Yang selanjutnya yaitu ada A sama dengan 1,5, menetapkan amplitudo gelombang sebesar 1,5 tinggi maksimum gelombang. Selanjutnya ada Fs 20.000.
itu menetapkan frekuensi sampling sebesar 2000 Hz, 20.000 Hz, jumlah sampel per detik. Frekuensi sampling ini cukup tinggi untuk mempresentasikan gelombang dengan akurat sesuai teorema Nishwitz-Shannon, minimal 2 kali F sama dengan 400 Hz. Terus ada T sama dengan 0/1 per Fs dibanding 0,015. Itu membuat vektor waktu T dari 0 hingga 0,015 detik dengan langkah waktu 1 per Fs 0,0005 detik. Durasi 0,015 detik dipilih untuk menampilkan 3 periode gelombang, yaitu periode sama dengan 1 per F sama dengan 1 per 200 sama dengan 0,005 detik sehingga 0,015 detik sama dengan 3 periode. Selanjutnya kita membuat gelombang gergaji, yaitu sawtooth/wave sama dengan A dikali sawtooth buka kurung 2 kali Pi kali F kali T tutup kurung. Nah, fungsi sawtooth ini menghasilkan gelombang gergaji berdasarkan argumen fase dalam radian. Argumen 2 kali Pi kali F kali T, yaitu menghitung fase gelombang berdasarkan waktu T dan frekuensi F. Faktor 2 kali Pi mengonversi frekuensi ke radian per detik. Hasilnya dikalikan dengan amplitudo A sama dengan 1,5 untuk mengatur tinggi gelombang. Variabel sawtooth/wave ini menyimpan nilai amplitudo gelombang gergaji untuk setiap waktu di T. Selanjutnya kita membuat plot gelombang, yaitu figur. Figur ini untuk membuka jendela figur baru untuk plot. Selanjutnya adalah plot buka kurung T sawtooth/wave R minus line width, 2. Artinya membuat plot dengan sumbu X berupa vektor waktu T dan sumbu Y berupa nilai gelombang sawtooth/wave. Parameter R minus menentukan garis berwarna merah solid dan line width, 2 mengatur ketebalan garis menjadi 2. Selanjutnya adalah grid on, yaitu menampilkan garis grid pada plot untuk memudahkan pembacaan. Yang selanjutnya adalah title, yaitu gelombang gergaji atau parameter berbeda. Menambahkan judul plot yang menunjukkan bahwa ini adalah gelombang gergaji dengan parameter berbeda. Selanjutnya ada X label atau waktu per detik. X label dan Y label atau amplitudo memberikan label pada sumbu X dan Y. Nah, tujuan dari codingan ini yaitu yang pertama untuk menghasilkan dua gelombang gergaji atau sawtooth wave dengan parameter berbeda seperti gelombang gergaji pertama dan gelombang gergaji kedua. Yang kedua yaitu menyamakan panjang dan frekuensi sampling kedua sinyal menggunakan interpolasi. Yang ketiga, melakukan operasi konvolusi antara kedua gelombang. Dan yang keempat, memvisualisasikan kedua gelombang asli dan hasil konvolusi ke dalam 3 subplot. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya itu adalah mengkonvolusikan kedua gelombang tersebut. Baik, saya akan melanjutkannya, yang dimana saya akan mendefinisikannya parameter gelombang gergaji yang pertama, yang dimana pada baris 2, 3, 4, 5, dan 6 ini adalah gelombang parameter pertama, yang dimana frekuensinya yang pertama itu adalah 100 Hz, amplitudenya itu 1, VS1-nya itu sama dengan 10.000, dan T-nya itu sama dengan 0/1 per VS1 dibanding 0,02. Dan
dan sautotnya itu A1 dikali sautot 2 dikali Pi dikali F1 dikali T1. Yang dimana pada baris 9, 10, 11, 12, 13 ini adalah sebagai parameter gelombang kedua. Selanjutnya, kita akan menyamakan panjang sinyal dengan interpolasi dan menggunakan Vs yang lebih besar dan menyesuaikan panjang waktu. Di mana itu kita dapat pada baris 17, 18, 19, 20, dan 21. Baik, untuk Vs max, untuk pada baris 17, Vs sama dengan max, Vs1 dan Vs2, itu kita sebagai memilih frekuensi sampling tertinggi, yang dimana Fs sama dengan 20.000 Hz untuk memastikan akurasi. Setelah itu ada Tmax, sama dengan min max, dalam kurung T1 tutup kurung, max T2 tutup kurung, memilih itu sebagai memilih durasi terpendek Tmax sama dengan 0,015 detik agar kedua sinyal memiliki panjang waktu yang sama. T sama dengan 0 banding 1 banding Vs. T slash max membuat vektor waktu baru T dengan langkah 1 banding Vs hingga Tmax. Yang selanjutnya itu ada inter P1, yang dimana inter P1 ini digunakan untuk menginterpolasi sawtooth wave pertama agar sesuai dengan vektor waktu baru. T menggunakan interpolasi linear. Selanjutnya itu ada inter P1 dalam kurung T2 sawtooth wave 2 T linear. Yang dimana ini untuk menginterpolasi sawtooth wave 2 agar sesuai dengan vektor waktu baru T. Hasil kedua sinyal ini itu sawtooth 1 dan sawtooth 2 memiliki panjang dan frekuensi sampling yang sama. Selanjutnya itu pengkonvolusian, di mana konvolusi ini itu ada 2 baris, yang dimana konvolusi short wave 2, yang dimana itu sebagai melakukan konvolusi penuh antara kedua sinyal konvolusi menghasilkan sinyal baru yang panjangnya adalah leg sawtooth wave 1 plus leg sawtooth wave 2. Selanjutnya itu adalah garis miring Fs membagi hasil konvolusi dengan frekuensi sampling Fs untuk menormalkan amplitudo karena konvolusi diskrit menghasilkan skala yang bergantung pada frekuensi sampling. Setelah itu ada T konvolusi, yang dimana dia itu sebagai vektor waktu untuk hasil konvolusi dengan panjang sesuai konvolusi dan waktu 1/Vs. Selanjutnya itu adalah plot sinyal asli dan hasil konvolusi. Baik, di slot sinyal asli dan konvolusi ini ada terdapat figur. Itu ada terdapat subtotal 1, yang dimana figurnya tadi itu berguna sebagai membuka jendela figur baru untuk menampilkan 3 subplot, yang dimana subplot 1 itu adalah ini plot gelombang gergaji pertama, yang dimana subplot 311 subplot T short wave B negatif line width 2 ground grid on title X label dan Y label menampilkan gelombang gergaji pertama pada subplot pertama. Plot menggunakan garis biru solid B negatif dengan menggunakan ketebalan 2. Menambahkan grid, judul, dan label sumbu. Terus slot subplot kedua itu adalah gelombang gergaji kedua, yang dimana dia terdapat pada baris 39, 40, 41, 42, 43, dan 44.
yang dimana ini menampilkan gelombang gergaji kedua pada subplot kedua untuk menggunakan garis merah solid R negatif dengan ketebalan 2, menambahkan grid, judul, dan label sumbu. Setelah itu ada plot konvolusi, yang dimana plot hasil konvolusi ini itu akan menampilkan hasil konvolusi pada subplot ketiga. Plot menggunakan garis hijau solid G negatif dengan ketebalan 2 dan menambahkan grid, judul, dan label sumbu. Baik, kita akan coba renyah. Baiklah, yang dimaksud sebagai subplot pertama tadi itu yang warna biru ini. Itu dia membentuk sebuah gelombang gergaji yang plot garis biru B negatif dengan ketebalan 2 tersebut. Yang kedua itu yang ada subplot gelombang yang kedua itu ada gergaji. Ini dia berbentuk warna merah, dia masih gelombang gergaji yang menampilkan grid-nya dan judul yang baru dengan plot menggunakan garis merah solid. Selanjutnya, yang warna hijau ini termasuk ke hasil konvolusinya. Baik, di gelombang pertama tadi belum dijelaskan, kita akan coba jelaskan kembali, yang dimana pada gelombang pertama itu ini hasil yang dimana garisnya warna biru dengan gelombang gergajinya beramplitudo 1 dan detiknya itu 0,01. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengubah ke sinyal digital. Tujuan dari mengubah ke sinyal digital yaitu untuk menghasilkan dua gelombang gergaji dengan frekuensi dan amplitudo berbeda dalam dua representasi. Yang pertama adalah analog, menggunakan frekuensi sampling tinggi untuk mensimulasikan sinyal kontinu. Yang kedua yaitu digital, menggunakan frekuensi sampling rendah untuk sinyal diskrit. Terus tujuan yang kedua yaitu melakukan konvolusi antara dua gelombang dalam domain analog dan digital. Yang ketiga, menghitung dan memvisualisasikan spektrum frekuensi hasil konvolusi menggunakan FFT. Yang keempat, menampilkan visualisasi sinyal asli dari dan hasil konvolusi dalam domain waktu serta spektrum frekuensi melalui 6 subplot. Baik, kita masuk ke parameter gelombang yang pertama, yaitu ada F1 sama dengan 100, yaitu frekuensi gelombang gergaji pertama adalah 100 Hz, periode sama dengan 1/100 sama dengan 0,01 per detik. Lalu yang kedua adalah A1 sama dengan 1, yaitu amplitudo gelombang pertama adalah 1. Selanjutnya adalah Fs/analog sama dengan 100.000. Frekuensi sampling rendah untuk sinyal digital diskrit. Terus ada Fs digital sama dengan 1000. Tadi di Fs analog sama dengan 100.000 itu artinya frekuensi sampling tinggi untuk simulasi sinyal analog kontinu. Lalu yang Fs/digital sama dengan 1000 adalah frekuensi sampling rendah untuk sinyal digital. Terus ada T/max sama dengan 0,015, yaitu durasi waktu 0,015 detik 3 periode untuk F1. Kemudian ada T analog sama dengan 0/1/Fs/analog banding T/max. Artinya, vektor waktu untuk sinyal analog dengan langkah 1/Fs/analog. Yang kedua ada yang selanjutnya ada
T slash digital sama dengan 0:1 per Fs slash digital banding T slash max. Yaitu vektor waktu untuk sinyal digital dengan langkah 1 per Fs slash digital. Kemudian gelombang gergaji yaitu sawtooth slash waffle analog sama dengan A1. Sama dengan A1 dikali sawtooth dalam kurung 2 kali Pi kali F1 kali T slash analog. Gelombang gergaji analog dihasilkan dengan fungsi sawtooth berdasarkan fase 2 dikali Pi dikali F1 dikali T slash analog. Diskalakan dengan amplitudo A1. Yang selanjutnya adalah sawtooth slash waffle slash digital sama dengan A1 dikali sawtooth dalam kurung 2 kali Pi kali F1 kali T slash digital. Yaitu gelombang gergaji digital dengan fase 2 kali Pi kali F1 kali T slash digital. Kemudian ada parameter gelombang kedua, yaitu F2 sama dengan 200. Frekuensi gelombang gergaji kedua adalah yaitu 200 Hz. Periode 1/200 sama dengan 0,005 detik. Selanjutnya ada A2 sama dengan 1,5. Amplitudo gelombang kedua adalah 1,5. Gelombang gergajinya yaitu sawtooth slash wave 2 slash analog sama dengan A2 kali sawtooth dalam kurung 2 kali Pi kali F2 kali T slash analog. Yaitu gelombang gergaji dengan fase 2 kali Pi kali F2 kali T slash analog. Selanjutnya adalah yaitu sawtooth slash wave 2 slash digital sama dengan A2 kali sawtooth dalam kurung 2 kali Pi kali F2 kali T slash digital. Selanjutnya yang ketiga adalah konvolusi untuk sinyal analog. Konvolusi slash analog sama dengan konvolusi dalam kurung sawtooth slash waffle slash analog sawtooth slash wave 2 slash analog full per Fs slash analog T slash konvolusi slash analog sama dengan 0:leds dalam kurung konvolusi slash analog min 1 per Fs slash analog. Selanjutnya yang keempat adalah konvolusi untuk sinyal digital, yaitu konvolusi slash digital sama dengan konvolusi dalam kurung sawtooth slash waffle slash digital sawtooth wave 2 slash digital full per Fs slash digital. Selanjutnya T slash konvolusi slash digital sama dengan 0 banding length dalam kurung konvolusi slash digital min 1 per Fs slash digital. Selanjutnya yang kelima adalah spektrum frekuensi untuk sinyal analog. N slash analog sama dengan length dalam kurung konvolusi slash analog. Frekuensi slash analog sama dengan dalam kurung minus Fs slash analog per 2 banding Fs slash analog per N analog banding Fs slash analog per 2 kurang Fs slash analog per N slash analog. Selanjutnya adalah FFT slash analog sama dengan FFT shift FFT dalam kurung konvolusi slash analog per N slash analog. Selanjutnya adalah max slash analog sama dengan ABS dalam kurung FFT slash analog.
Selanjutnya yang keenam adalah spektrum frekuensi untuk sinyal digital. Kodingannya yaitu n/digital sama dengan length dalam kurung konvolusi/digital. Selanjutnya ada frekuensi/digital sama dengan minus fs/digital per 2 banding fs/digital per n digital banding fs/digital per 2 min fs/digital per n/digital. Selanjutnya adalah FFT/digital sama dengan FFT shift FFT dalam kurung konvolusi/digital per n/digital. Selanjutnya adalah max/digital sama dengan ABS FFT/digital FFT/digital. Selanjutnya adalah plot hasil dengan figur dalam kurung position 100, 100, 1200, 800. Selanjutnya untuk plot sinyal analog dalam domain waktu yaitu subplot 3,2,1. Plot dalam kurung T/konvolusi/analog, konvolusi/analog, B-, linewidth, 2. Grid on. Selanjutnya titel yaitu sinyal analog hasil konvolusi X label dalam satuan detik. Selanjutnya Y label adalah amplitudo. Kemudian adalah plot sinyal digital dalam domain waktu. Subplotnya itu plot dalam kurung frekuensi/analog, max/analog, B-, linewidth, 2. Grid on. Titel spektrum frekuensi sinyal analog. X label frekuensi, Y label magnitudo. Xlim sama dengan Xlim dalam kurung minus 1000 dan 1000. Batas visualisasi lebih jelas. Kemudian ada plot spektrum frekuensi sinyal digital. Subplotnya 3,2,4. Stem frekuensi/digital, max/digital, R-, linewidth, 2. Grid on. Titel spektrum frekuensi sinyal digital. X label frekuensi, Y label magnitudo. Xlimnya minus 500 dan 500. Batas untuk visualisasi lebih jelas. Selanjutnya plot global gergaji asli analog untuk referensi. Subplot 3,2,5. Plot T/analog, shortcut/waffle wave1/analog, B-, linewidth, 2. Hold on. Plot dalam kurung T/analog, shortcut/wave 2/analog, R-, linewidth, 2. Grid on. Titelnya gelombang gergaji asli. X labelnya waktu, Y labelnya amplitudo, legend gelombang 1 dalam kurung F sama dengan 100 Hz. Gelombang kedua F sama dengan 200 Hz.
Selanjutnya adalah plot gelombang gergaji asli untuk digital referensi. Asli digital untuk referensi. Subplotnya 3,2,6. Steam T/digital, Sautot /web1/digital, B-language, 2. All on. Steam T/digital, T/digital, Sautot /web2/digital, R-, language, 2. Grid on. Titelnya gelombang gergaji asli digital. X label, waktu, Y label, amplitudo, legend, gelombang 1, F sama dengan 100 Hz, gelombang 2, F sama dengan 200 Hz. Baik, kita akan menjalankan codingan ini. Ini untuk sinyal analog hasil konvolusi. Yang ini untuk spektrum frekuensi sinyal analog. Yang ini gelombang gergaji asli analog. Yang merah ini adalah sinyal digital hasil konvolusi digital. Yang ini spektrum frekuensi sinyal digital. Yang ini gelombang gergaji asli digital. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, saya akan melanjutkannya. Yang dimana kita akan melanjutkan sinyal low pass. Yang kali ini sinyal low pass itu bertujuan untuk menghasilkan dua gelombang gergaji short wave dalam referensi digital dengan frekuensi dan amplitudo yang berbeda. Melakukan konvolusi antara kedua gelombang gergaji tersebut menerapkan filter low pass Butterworth pada hasil konvolusi untuk menyaring komponen frekuensi tinggi, menganalisis dan memvisualisasikan sinyal digital sebelum dan sesudah filtering dengan domain waktu frekuensi menggunakan phase steering transform atau FFT. Menampilkan hasil dalam 4 subplot untuk membandingkan sinyal sebelum dan sesudah filter. Baik, di sini kita akan membuat parameter gelombang pertama yang dimana F1 gelombang pertamanya itu yang dimana F1A1 itu F1-nya ada 100, itu sebagai frekuensi gelombang gergaji pertama adalah 100 Hz. A1-nya itu sebagai amplitudo sebanyak 1, F digitalnya itu 1000 sebagai frekuensi sampling digital adalah 1000 Hz, dan Tmax-nya itu 0,05 sebagai durasi waktunya. Terus vektor waktu, yang dimana vektor waktu itu adalah T digital sebagai vektor waktu digital dengan langkah 1 Fs digital. Setelah itu ada gelombang gergaji, yang dimana gelombang gergaji itu sawtooth wave digital. Gelombang gergaji digital dihasilkan dengan fungsi sawtooth berdasarkan fase 2 kali pi kali F1 digital diskalakan dengan amplitudo A1. Terus yang kedua itu ada parameter gelombang, yang dimana ada F2 sama dengan 200, frekuensi dalam Hertz A2 1,5, yang dimana itu F2-nya itu sebagai frekuensi dan A2-nya sebagai amplitudo. Dimana gelombang gergajinya itu menggunakan gelombang gergaji digital dengan fase 2 dikali pi dikali F2 dikali T digital. Yang dimana konvolusi untuk sinyal digitalnya itu adalah konvolusi digital sama dengan konvolusi sawtooth wave 1 digital, sawtooth wave 2 digital, full per Fs digital, T konvolusi digital sama dengan 0 lag konvolusi digital minus 1 per Fs digital. Yang dimana konvolusi sawtooth melakukan konvolusi penuh antara dua gelombang gergaji digital panjang hasil konvolusi.
Setelah itu per Fs digital menormalkan amplitudo hasil konvolusi agar sesuai dengan skala waktu kontinu. Setelah itu membuat vektor konvolusi waktu hasil konvolusi dengan langkahnya. Setelah itu kita ada desain filter low pass Barnard Ward, yang dimana kita ada FC250 frekuensi cut off filter low pass adalah 250 Hz dipilih untuk menyaring komponen frekuensi di atas 250 Hz. Yang kedua ada order sama dengan 4. Itu adalah order filter. Woodward adalah 4 menentukan ketajaman transisi filter. Setelah itu kita masuk ke spektrum. Spektrum frekuensi adalah sinyal digital sebelum dan sesudah filter, yang dimana digital lag konvolusi digital, frekuensi digital itu N digital sebagai panjang hasil konvolusi digital, frekuensi digital sebagai vektor frekuensi simetris dari minus Fs digital per 2. Setelah itu ada FFT digital, menghitung FFT dari hasil konvolusi digital diatur dengan FFT shift untuk memusatkan frekuensi 0 dan dinormalkan dengan N digital. Magnitudo digital itu menjadi magnitudo spektrum frekuensi sebelum filter. Setelah filter itu adalah N filter panjang sinyal hasil filter sama dengan N digital karena fleet tidak mengubah panjang sinyal. FFT filtered itu adalah sebagai FFT dari sinyal setelah filter dinormalisasikan dan dipusatkan. Magnitudo filtered itu sama dengan magnitudo spektrum frekuensi setelah filter. Kita itu ada plot hasil, yang dimana plot hasil pertama itu sebagai sinyal digital sebelum filter, subplotnya itu sebagai subplot 2 itu sebagai digital setelah filter. Yang ketiga itu spektrum frekuensi setelah filter, dan keempat itu adalah spektrum frekuensi setelah filter. Baik, kita akan coba. Baik, kita akan coba run. Nah, inilah dia sinyal digital konvolusinya yang sebelum difilter. Dan ini sinyal hasil konvolusinya setelah low pass filter. Dan ini spektrumnya sebelum filter, dan ini setelah filter. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan lanjut materi, yaitu tentang gelombang high pass. Nah, di sini ada codingan yang tujuannya untuk menghasilkan dua gelombang gergaji dalam representasi digital dengan frekuensi dan amplitudo berbeda. Yang kedua, melakukan konvolusi antara kedua gelombang gergaji tersebut. Yang ketiga, menerapkan filter high pass Butterworth pada hasil konvolusi untuk menyaring komponen frekuensi rendah. Yang keempat, menganalisis dan mengevaluasi sinyal digital sebelum dan sesudah filtering dalam domain waktu dan frekuensi menggunakan phase Fourier transform (FFT), menampilkan hasil dalam 4 subplot untuk membandingkan sinyal sebelum dan sesudah filter. Di sini ada parameter gelombang pertama. Isinya adalah F1 sama dengan 100, yaitu frekuensi gelombang gergaji pertama adalah 100 Hz. Periode 1/100 sama dengan 0,01 detik. Selanjutnya ada A1 sama dengan 1. Ini amplitudo gelombang pertama adalah 1. Selanjutnya ada Fs/digital sama dengan 1000. Yaitu frekuensi samping digital adalah 1000 Hz. Cukup untuk menangkap frekuensi
hingga 500 Hz. Terus ada T/max sama dengan 0,015. Ini adalah durasi waktu 3 periode untuk F1. Selanjutnya vektor waktu, yaitu di sini T/digital sama dengan 0:1 per Fs/digital banding T/max. Terus ada gelombang gergaji, yaitu shortwave/wave1/digital sama dengan A1 dikali shortwave dalam kurung 2 kali Pi kali F1 kali T/digital. Gelombang gergaji digital dihasilkan dengan fungsi shortwave berdasarkan fase A1 dikali shortwave dalam kurung 2 kali Pi kali F1 dikali T/digital. Selanjutnya ada parameter gelombang kedua yang isinya F2 sama dengan 200. Ini frekuensi yang kedua adalah 200 Hz. Selanjutnya ada A2 sama dengan 1,5. Ini adalah amplitudo gelombang kedua. Selanjutnya ada gelombang gergaji, yaitu shortwave/wave2/digital sama dengan A2 dikali shortwave dalam kurung 2 kali Pi kali F2 kali T/digital. Ini adalah gelombang dengan fase 2. Selanjutnya ada konvolusi untuk sinyal digital. Isinya konvolusi/digital sama dengan konvolusi dalam kurung shortwave/wave1/digital, shortwave/wave2/digital, full per Fs/digital. Terus ada T/konvolusi/digital sama dengan dalam kurung 0:leds konvolusi/digital -1 per Fs/digital. Selanjutnya ada desain filter high pass Butterworth. Yaitu FC sama dengan 150. Yaitu ini adalah frekuensi cutoff filter high pass dipilih untuk menyaring komponen frekuensi di bawah 150 Hz. Misalnya, frekuensi fundamental 100 Hz akan dilemahkan, sedangkan 200 Hz akan harmonik, lebih tinggi akan dibiarkan. Terus selanjutnya adalah order sama dengan 4. Order ini adalah filter Butterworth, menentukan kerjasama transisi filter. Kemudian ada B, A sama dengan butter dalam kurung order, FC per Fs/digital per 2. Ini membuat koefisien filter high pass Butterworth dengan frekuensi cutoff dinormalisasikan terhadap frekuensi Nyquist. Kemudian adalah filtered/signal sama dengan filter dalam kurung B, A, konvolusi/digital. Selanjutnya adalah spektrum frekuensi untuk sinyal digital sebelum dan sesudah filter. Isinya itu N/digital sama dengan length dalam kurung konvolusi/digital. N digital ini adalah panjang hasil konvolusi digital. Selanjutnya adalah frekuensi/digital sama dengan minus Fs/digital per 2 banding Fs/digital per N/digital banding Fs/digital per 2 minus Fs/digital per N/digital. Ini adalah vektor frekuensi simetris. Selanjutnya adalah FFT/digital sama dengan FFT shift FFT
dalam kurung konvolusi / digital per n/digital. Selanjutnya adalah max/digital sama dengan apps dalam kurung FFT/digital. Ini magnitudo spektrum frekuensi sebelum filter. Selanjutnya adalah setelah filter, yaitu n/filtered sama dengan length filtered / signal. Ini panjang sinyal hasil filter sama dengan n/digital karena filter tidak mengubah panjang sinyal. Selanjutnya adalah FFT/filtered sama dengan FFT dalam kurung filtered/signal per n filtered. Ini adalah FFT dari sinyal setelah filter dinormalisasikan dan dipusatkan. Selanjutnya adalah max/filtered sama dengan ABS dalam kurung FFT/filtered. Ini magnitudo spektrum frekuensi setelah filter. Selanjutnya adalah plot hasil yang isinya figur dalam kurung position, 100, 100, 1200, 800. Ini membuka jendela figur dengan ukuran 1200 x 800 pixel untuk menampung 4 subplot. Di sini ada plot sinyal digital sebelum filter. Subplotnya 2,2,1 stim T/konvolusi/digital, konvolusi/digital, R-, line width, 2 grid on. Titelnya sinyal digital hasil konvolusi sebelum filter. X labelnya waktu, Y labelnya amplitudo. Terus selanjutnya adalah plot sinyal digital setelah filter. Subplotnya 2,2,2 stimnya T/konvolusi/digital, filtered/signal, B-, line width, 2 grid on. Detailnya yaitu sinyal digital hasil konvolusi setelah high pass filtered. X labelnya waktu dalam satuan detik. Y labelnya adalah amplitudo. Selanjutnya ada plot spektrum frekuensi sebelum filter. Subplotnya 2,2,3. Plotnya frekuensi/digital, magnitudo/digital, R-, line width, 2 grid on. Detailnya spektrum frekuensi sinyal digital sebelum filtered. X labelnya frekuensi, Y labelnya magnitudo, X limnya -500, 500. Terus ada plot spektrum frekuensi setelah filter. Subplot 2,2,4. Plotnya frekuensi/digital, magnitudo/filtered, B-, line width, 2 grid on. Detailnya spektrum frekuensi sinyal digital setelah high pass filtered. X labelnya frekuensi, Y labelnya magnitudo, X limnya -500 sampai 500. Nah, codingan ini akan kita jalankan. Ini adalah sinyal digital hasil konvolusi sebelum filter. Dan ini adalah sinyal digital hasil konvolusi setelah filter. Ini adalah spektrum frekuensi sinyal digital sebelum filter. Dan ini adalah spektrum frekuensi sinyal digital setelah filter. Baik, saya kembalikan kepada saya. Baik, sekian dari presentasi kami pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih.